Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 19 tentang distribusi probabilitas diskrit. Perkenalkan, nama saya Ais Latifah. Di sini saya sebagai pembuat materi dan juga PPT di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Adrian Suai. Saya bertugas untuk mengedit video dalam kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Diki Wiraatmaja. Saya bertugas untuk mengedit video kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Akila Raudatul Fajar. Di sini saya bertugas untuk menjadi presenter. Pada bab 19 ini ada materi distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit penting banget karena banyak digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama di bidang bisnis dan juga di bidang akuntansi. Pada slide kedua itu ada konsep variabel acak diskrit. Dalam statistik, hasil percobaan seperti lempar koin bisa dikonversi menjadi angka. Angka itu kita bisa sebut sebagai variabel acak atau juga X. Kalau nilainya bisa dihitung satu persatu seperti 0, 1, 2, itu berarti nilai diskrit karena nilainya itu terbatas atau terhitung. Misalnya seperti melempar 2 koin, bisa muncul peluang 0, 1, atau 2 gambar. Nah, setiap kombinasi hasil akan menghasilkan satu nilai X. Itu sebabnya disebut juga sebagai fungsi acak atau fungsi random. Nah, di slide berikutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan saat kita melakukan percobaan berulang yang hasilnya hanya ada dua, yaitu sukses dan juga gagal. Ciri-cirinya itu diulang sebanyak N kali, ada dua hasil yaitu sukses dan gagal, peluang probabilitasnya tetap, percobaan saling bebas. Contohnya itu ada lempar koin berkali-kali, menebak kelahiran bayi laki-laki, atau juga barang rusak dalam satu pengambilan. Rumus binomial itu ada P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan kombinasi N dipilih X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana N sama dengan jumlah percobaan, X sama dengan jumlah sukses, P sama dengan peluang sukses, dan Q sama dengan peluang gagal. Nilai Q ini didapat dari 1 dikurang dengan P. Nah, di slide berikutnya itu ada contoh soal dari binomial. Nah, misalnya itu ada 25% barang rusak, lalu kita beli 10 barang. Berapa peluang kita dapat 5 barang rusak? Kita bisa hitung dengan rumus binomial tadi. Nah, dengan diketahuinya itu ada N sama dengan 10, P-nya itu sama dengan 0,25, X-nya sama dengan 5, terus Q-nya itu sama dengan 0,75. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu P dalam kurung X sama dengan 5, sama dengan kombinasi 10 dipilih 5 dikali 0,25 pangkat 5 dikali 0,75 pangkat 5. Hasil dari kombinasi 10 diambil 5 itu adalah 252. Dan kalau dikali dengan hasil 0,25 pangkat 5 itu adalah 0,0009766 dikali hasil dari 0,75 pangkat 5 yaitu 0,2373. Jadi 252 dikali 0,000976 dikali 0,2373 hasilnya itu adalah 0,0584. Yang jika dijadikan persen itu adalah 5,84%. barang, jadinya 10 barang yang diambil peluang untuk dapat tepat 5 barang yang rusak itu adalah 5,84%. Nah, di slide berikutnya itu di slide 5 ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu digunakan kalau jumlah percobaannya banyak atau N-nya besar, terus peluang suksesnya kecil, yaitu P-nya kecil nih, dan kita tetap ingin menghitung peluang jumlah dari kejadian tertentu. Contohnya itu kayak jumlah mobil masuk tol per menit, jumlah pelanggan kirim surat, dan juga ada kesalahan pajak di populasi besar. Rumus Poisson itu
P dalam kurung X sama dengan X sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial, dimana mu-nya itu adalah rata-rata dari kejadian tersebut. Terus X-nya itu adalah jumlah dari kejadian yang ingin dihitung, dan E-nya itu adalah nilai konstanta yang memiliki nilai 2,718. Nah, di slide berikutnya itu ada contoh soal dari distribusi Poisson. Itu rata-rata 5 mobil per menit. Berapa peluang 4 mobil dalam 1 menit? Nah, di sini kan kita udah ketahui nilai mu-nya atau rata-ratanya itu adalah 5, X-nya itu adalah 4. Jadi kita bisa langsung masukin ke rumus yang tadi, yaitu P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 4 per 4 faktorial. Pangkat min 5 itu nilainya 0,0067 dikali 625 per 24. 625 itu dari 5 pangkat 4 dan per 24 itu dari 4 faktorialnya ini. Jadi 0,0067 kali 625 per 24 itu memiliki hasil 0,1755. Artinya peluang akan ada 4 mobil masuk dalam 1 menit itu sekitar 17,55%. Ini tuh cocok pakai distribusi Poisson karena kita hitung peristiwa per satuan waktu gitu. Di slide ke-7 itu ada materi tentang distribusi hipergeometrik. Distribusi ini dipakai kalau mengambil tanpa pengembalian dari suatu populasi yang dibagi 2 kategori. Contohnya itu ada bola merah dan bola putih, barang rusak dan tidak rusak, rumah bagus dan rumah rusak. Misalnya ada dari 15 bola, terdiri 10 bola merah dan 5 bola putih, kita ambil 3 bola. Berapa peluang dapat 2 bola merah? Nah, itu dihitung dengan rumus hipergeometrik. Rumus hipergeometrik itu adalah P dalam kurung X sama dengan K sama dengan kombinasi N1 dipilih K dikali kombinasi N dikurang N1 dipilih N kecil dikurang K per kombinasi N dipilih N kecil. Dan untuk contoh soal dari hipergeometrik ini, 10 bola merah, 5 bola putih, diambil 3 bola, peluang dapat 2 bola merah itu berapa? Diketahui ini kan N itu adalah 15 sebagai total bolanya nih, terus N1 nya itu adalah 10 dari bola merah, N kecilnya ini adalah 3 bola yang diambil, dan K2 ini adalah K nya ini sama dengan 2 sebagai bola merah yang diinginkan. Nah, bisa langsung dimasukkan ke rumus, yaitu P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 10 dipilih 2 dikali kombinasi 5 dipilih 1 per kombinasi 15 dipilih 3 sama dengan 45 dikali 5 per 455 sama dengan 225 per 455 dengan hasilnya itu adalah 0,4945 atau jika dijadikan persen itu 49,45%. Jadi peluang kita dapat 2 bola merah dari 3 bola yang diambil secara acak adalah sekitar 49,45%. Ini pakai distribusi hipergeometrik karena pengambilan tanpa ada pengembaliannya lagi. Tuh. Di slide terakhir itu ada tambahan penjelasan ringkas tiap distribusi. Nah, distribusi binomial itu kapan digunakannya? Jika percobaan berulang dan hasilnya itu hanya ada 2, yaitu sukses dan gagal. Contohnya itu kayak barang rusak, bayi laki-laki, lempar koin atau dadu.
Nah, kalau distribusi Poisson itu kapan digunakannya? Distribusi Poisson itu digunakan jika N besar, P kecil, dan nilai mu-nya itu tetap, sama dengan NP tetap. Contohnya itu ya kayak mobil lewat per menit, error pada data besar. Dan distribusi hipergeometrik ini kapan digunakannya? Jika tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Contohnya kayak pengambilan bola merah dan bola putih, barang cacat, dan dalam pengambilan. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.